Lu tega banget sih Bima sama Presiden Jokowi. Sampai bilang kalau Pak Jokowi udah nggak ngejabat sebagai presiden, dia suruh menanam jagung sama Sri dan Juli. Bisa nggak sih Bim, mulut lo itu jangan keceplosan banget gitu. Takutnya lu kayak Lina Mukreji, lu di penjara nanti lu jadi tersangka. Mau bagaimanapun, Presiden Jokowi itu tetap presiden kita, tetap presiden terbaik kita. Lu nih ada-ada aja, malah sampai ngomong kayak gitu. Gue aja yang dengernya sakit hati tau gak sih? Gimana kalau Pak Jokowinya denger? Kalau masalah bapak lu sebentar lagi pensiun, itu urusan lu. Tapi jangan bawa-bawa Presiden Jokowi. Kalau urusan bentar lagi bapak lu mau pensiun, ya udah lu bahas aja masalah bapak lu bentar lagi pensiun. Jangan bahas-bahas Jokowi juga yang bentar lagi nggak menjabat sebagai presiden. Walaupun Pak Jokowi sebentar lagi nggak ngejabat sebagai presiden, tapi anak-anaknya kan masih banyak yang jadi pejabat. Setidaknya anak Presiden Jokowi itu nggak nyinyir terus kayak lu. Tadinya gue tuh respect banget sama lu Bim, respect banget. Lu tuh peduli banget sama daerah lu, Lampung yang jalannya bobrok. Tapi pas kemarin gue denger statement lu yang ngebahas Presiden Jokowi yang suruh nanam jagung sama bapak lu sama emak lu, Sri dan Juli, gue jadi enak tau gak sama lu. Serius, enak tau Bim, enak. Tau gak lu enak? Pengen muntah. Sebelum kalian memberikan statement terhadap video gua ini, kalian tolong menonton beberapa video Bima, apalagi video dia terakhir tentang klarifikasi tentang etika adab dan sopan santun. Yang sangat disayangkan daripada Bima ini adalah mengkritik secara individual atau menyerang secara personal, di mana menggunakan bahasa-bahasa atau panggilan, sebutan terhadap seseorang yang umurnya lebih tua di atas dia tanpa mengedepankan adab. Apalagi yang dia panggil ini merupakan Bapak Proklamator Indonesia yang bisa membuat Indonesia merdeka. Di saat Indonesia merdeka, disitulah Bima baru lahir dan Bima baru bisa berbicara seenak semau dia. Oh iya, satu lagi gue lihat di video lu Bima, bahwa lu mengatakan anak-anak muda di Indonesia pintar-pintar, keren-keren, tapi ngapain jago di kandang, nggak berani ke luar negeri. Sekarang yang gue mau tantang lu satu hal di sini. Lu merasa Indonesia tidak orang beragama, tetapi tetap korup. Orang banyak yang beradab dan beretika tetapi tidak jujur. Ya sudah gini aja deh Bim, gue mau tantang lu satu hal. Lu kan udah maju gitu kan, udah sukses di negeri orang, pintar lagi, viral lagi ya kan. Sekarang udah deh boyong aja dia orang tua lu sama keluarga lu tinggal di luar negeri. Ngapain orang tua lu sukses? Ngapain orang tua lu tinggalin di Indonesia di negara yang beragama tapi tidak beretika, tak masih korup, tidak memperhatikan infrastruktur. Kalau lu merasa bahwa Indonesia tidak layak untuk lu, secara tidak langsung opini lu mengatakan bahwa Indonesia bagi lu tidak layak untuk lu. Ya udah, gue tantang lu deh Bima, bawa orang tua lu untuk tinggal luar negeri, buktikan itu. Karena kalau selama orang tua lu masih tinggal di Indonesia dan lu itu masih bisa berbicara bahasa Indonesia, lu lahir di Indonesia, stop untuk lu menghujat Indonesia. Sebaik apapun, seburuk apapun, ini tanah tempat lu dilahirkan. Tanah pertama kali lu berpijak itu adalah di Indonesia. Jadi stop untuk lu mengucilkan dan menghujat Indonesia. Silahkan lu beri kritikan kepada pemerintah, silahkan lu beri kritikan untuk membangun, tetapi ingat, adab etika tetap dikedepankan. Lu lihat salah satu sosok yang sangat membumi atau sangat viral Indonesia, para netizen Indonesia sangat mengenal dia, Najwa Shihab. Dia mengupas tuntas setiap kasus, dia mengkuliti sampai kepada akar, tapi tidak pernah dia menyerang secara personal menggunakan bahasa-bahasa yang mengesampingkan etika. Ingat itu sekali lagi, gue tantang lu, kalau lu udah sukses di negara orang, bawa orang tua lu. Karena kan Indonesia tidak layak menurut versi daripada Bima. Betul sekali. Bima. Gak habis pikir saya. Tadi kemarin dia barusan dihujat gara-gara komentarnya untuk Bapak Soekarno dan Ibu Mega. Nah sekarang ada lagi nih untuk Pak Jokowi. Oke, sebelum saya menampilkan reaksi dari beberapa netizen yang lain, kita dengarkan dulu beritanya ya, biar kita tahu ini kenapa nih netizen sampai mengeluarkan statement seperti ini. Oke, kita
ya kita langsung dengarkan reaksi dari netizen-netizen yang lain seperti apa. Mari kita dengarkan. Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung. Halo Bim, sehat Bima? Sehat. Moga sehat ya Bima ya, sehat selalu ya. Jadi gini Bim, mungkin gua mewakili khususnya masyarakat Lampung sebelumnya terima kasih Bim sama lu. Terima kasih karena kritik lu, karena komentar lu, Lampung jadi bahan perhatian khususnya Bapak Presiden Jokowi sehingga pembangunan diambil alih sebagian oleh Kementerian PUPR atas perintah Pak Jokowi. Cuman yang mau gue tekankan di sini Bim, kayaknya lu makin kesini, kayaknya lu makin ngaco lo Bim. Lu makin bikin orang nggak respect Bim. Kenapa? Segala Presiden Jokowi pensiun lah lo bahas-bahas suruh bikin grup PA. Emang nggak salah memang. Tapi yang gue takutin Bim, generasi milenial, generasi mudanya itu nanti seolah-olah apa yang dilakukan oleh lu kritik dengan cara bahasa lu itu benar. Itu lo Bim, maksud gue. Ya, mungkin itu memang gaya lu cara berbicara lu begitu, memang iya begitu. Sekali lagi yang gue takutnya orang-orang itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh lu itu 100% itu benar, ya kan? Kritik boleh ya, boleh Bim. Gue makasih lo udah kritik Bim. Cuman yang gue takutin lagi, orang-orang nanti menganggap bahwa kritik yang kayak lu itu, bahasa kayak lu itu dianggap lumrah. Malu kita Bim sama negara lain Bim. Kayaknya soalnya jelek banget kali ya. Indonesia ini jelek banget khususnya Lampung ini ya. Gue sebagai warga Lampung yang lahir di Lampung, nyari duit di Lampung, makan berak di Lampung. Gue sedih Bim lama-lama. Kayaknya lu udah ke masalah personal ini Bim. Segala Pak Jokowi lah lu suruh buat WA dengan bahasa lu. Pak Jokowi udah meluangkan waktunya, udah capek-capek ke Lampung, tetap juga lo cari kesalahannya, tetap juga lo hina-hina dalam tanda kutip. Sekali lagi gue lama-lama sebagai masyarakat Lampung, warga Lampung, gue sedih juga lama-lama. Kayaknya Lampung ini jelek banget Bim. Lampung ini nggak jelek gitu juga Bim, ada juga yang bagus Bim. Serius gue. Dari pantainya, dari tempat wisatanya banyak Bim. Ya oke lah, gue terima kasih lah sama lu Bim. Mau gimana pun ya, gue terima kasih lah sama lu. Jadi pesen gue Bim ya, lu tetaplah kritik Bim, tetaplah lu kritik, tapi kalau bisa lu dikurangin lah kalimat-kalimat tendensiusnya, kalimat-kalimat menyerang personal ya. Karena malu juga Bim, kita dilihat-lihat entah negara lu ngelihat, jelek banget Indonesia nih, jelek banget Lampung ini. Malu gue Bim, sedih gue Bim. Kayaknya Lampung nih jelek banget, sedih juga gue lama. Satu lagi Bim, jadi jangan seolah-olah lu dapat dukungan dari masyarakat, lu bisa makin semena-mena Bim. Oke, makasih. Kritik Pak Jokowi kayak gitu. Kritik apa? Gue bilang kalau ke Lampung cocoknya emang naik Fortuner L300 karena mobil-mobil yang tinggi gitu loh. Biar nggak nyangkut tuh bawahnya kan. Dibilang lu nggak tahu protokol bla 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 gitu, lu bisa dipolisikan, disuruh Jokowi ngampas gini-gini. Nyokap gue bakul jagung, gue kasih saran ngampas karena kalau orang udah biasa sibuk, tuanya kalau nggak ngapa-ngapain mereka gabut, makanya kerja. Ngampas jagung sambil ngeliat-ngeliat ketemu orang banyak, kan sukanya bersosialisasi. Gimana? Ngampas jagung juga ketemu banyak orang gitu kan. Apa nih di bawah? Gua ngerti, gue bahasa orang sini. Jadi gitu, ya. Kok malah pada tersindir Weh. Makin hari makin kelihatan banget sombongnya anak Lampung itu ya. Songongnya ya. Gitu kan. Kemarin karena video dia yang heboh viral, jadi banyak banget kan orang yang ngefans sama dia. Tapi makin hari makin kelihatan banget kalau etikanya tuh nol. Kemarin udah menghina mantan ibu presiden, kemudian presiden nomor 1, kemudian Pak Presiden sekarang. Lu harusnya berterima kasih Pak Presiden udah datang ke kampung lo, benerin jalan lo, ya kan, infrastruktur, ya kan. Lu malah menghina Pak Presiden. Bapak sih enggak, Pak Presiden sih bodo amat, lu mau ngapa, mau jungkir balik juga bodo amat. Tapi etika lu, sopan santun lu sama orang yang lebih tua nggak ada. Gila lu ya. Anak kecil lu, baru anak kemarin sore lu.
respect orang ke lu pada hilang semua. Ya yang walaupun ngefans sama lu ada ya terserah. Mercy ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih, udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Bim, soal Lampung, jalanan rusak atau segala macam lu kritik tentang Lampung. Gue bukan orang Lampung, tapi gue respect sama lo. Tapi kalau udah masuk ke Pak Jokowi, gue agak kurang respect, udah hampir nggak respect sama lo. Karena Koko dulu pernah bilang kan, lu bagus orangnya kayak gini, kritik, berani kritik, tapi harus jaga ucapan juga supaya orang yang respect sama lu bisa tetap respect gitu loh. Paham kan, Bim? Aduh Bima, ngapain lah? Sebenarnya kemarin itu gue setuju bener lah. Ketika lo bilang Bapak Jokowi itu seharusnya tidak naik mobil sedan, harusnya naik mobil yang lebih tinggi, kayak Pajero atau kayak mobil apa, itu gue setuju bener. Tapi ngapain lalu ngomong sama Presiden Jokowi itu kalau dia sudah nggak ngejabat lagi jadi presiden, kalau sudah pensiun? Lu ajak ngampas jagung sama bokap nyokap lo. Coba ke, capek dia datang ke Lampung ini, ketemu sama masyarakat Lampung, ngecek jalan, dicintai sama masyarakat Lampung, dihormati sama masyarakat Lampung. Lu malah bilang kayak gitu. Dia datang ke Lampung ini udah kayak sosok yang bakal bisa mewujudkan semua cita-cita masyarakat Lampung kemarin itu. Ngapain lu bilang kayak gitu? Daripada dia pensiun nanti ngampas jagung sama bokap nyokap lo, mendingan dia ngurusin anak-anaknya yang lagi jadi wali kota sekarang ini. Biar nggak kejerat kasus korupsi, biar nggak ketangkep KPK, ya kan? Ya walaupun korupsi di Indonesia ini sudah mengakar benar sih, ya kan? Mendingan dia kayak gitu, Bima. Aduh, kacau lu nih, Bim. Video gua yang Stitch, video Bima itu di take down oleh TikTok. Nggak tahu kenapa. Padahal gua di sana tuh merespon apa yang dikatakan Bima, yang menurut gua itu sudah kurang ajar, ya. Yang gua perhatikan dari awal, Bima ini emang salah satu pemuda yang bagus ya, yang mau mengkritik pemerintah daerahnya yang sama sekali tidak memperbaiki infrastruktur, ya kan? Ini gua jempol sama dia. Tapi nggak tahu kenapa makin kesini nih orang makin ngelunjak, ya. Yang awalnya gua perhatikan dulu ketika Ganjar Pranowo itu ikut-ikutan tentang Piala Dunia. Oke lah, di sana juga gua agak sedikit kecewa kepada Pak Ganjar, tapi gua nggak melontarkan kata-kata yang nggak baik, ya kan? Tapi si Bima ini malah mengeluarkan statement, lo sih ikut-ikutan ya yang janda-janda tua itu, tapi orang tahu siapa yang janda-janda tua itu. Di sana gua nggak terlalu merespon juga. Tapi yang bikin gua jengkel yang kemarin ini loh. Jadi presiden, timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Di video itu Bima ngomong, ya kan, nih ngapain Pak Jokowi ke Lampung naik Mercy? Padahal kita tahu Pak Jokowi itu ingin menampar pemerintah kota Lampung khususnya ya. Dia itu nggak lewat jalan yang mulus itu, tapi beliau itu lewat di jalan-jalan yang rusak, jadi ya kan, dan bahkan jalan-jalan yang rusak itu diambil alih oleh pemerintah pusat loh, 80% diambil alih oleh Pak Jokowi, oleh pemerintah pusat intinya. Dan yang gua nggak suka ini nggak punya sopan santun nih sekarang, tambah bilang Pak Jokowi itu suruh nanti kalau nggak berhenti nih jadi presiden disuruh gabung dengan itu dah ya yang di Lampung itu. Terus habis itu suruh bawa tuh perempuan unik katanya. Ini tambah kisahnya ini makin melunjak ini. Nih ya. Nih kalau enggak dikasih pelajaran, nih orang bakal tambah melunjak.
Gua suka lo Bim kemarin waktu mengkritik ya kan Kota Lampung, pemerintah Kota Lampung itu bagus, tapi lo harus punya tata krama. Bukan kayak gini Pak Jokowi lu bilang-bilang suruh ngampas jagung, ngampas padi. Maksud lu tuh gimana coba? Gua sebagai warga negara Indonesia yang sangat cinta kepada Presiden Jokowi, gua nggak suka lo menilai Presiden Jokowi seperti ini. Ngomong kepada Pak Jokowi kayak gini, lo seakan-akan nggak menghormati Pak Jokowi. Mohon untuk segera diproses ini orang biar ada efek jerah buat nih anak ini. Bim, lu seharusnya berterima kasih nih Pak Jokowi udah mau datang melihat daerah kamu ya. Apalagi beliau juga yang sebenarnya itu jalan provinsi yang harus dikerjakan oleh gubernur. Pak Jokowi mau perintah kepada Menteri PUPR untuk bisa membantu membereskan jalan-jalan yang di sana ya. Lu sebagai anak Lampung ya harusnya bersyukur, malah Presiden Jokowi yang lu serang. Intinya begini Bima, kalau memang Indonesia ini begitu jelek, begitu buruk, terus dari Presiden Soekarno, kemudian Ibu Mega, sekarang Pak Jokowi, semua Presiden Indonesia kamu rendahkan ya. Ya, seperti Bunda Serok tadi saya setuju. Lu minggat ya, pergi lu dari Indonesia, angkat kaki dari Indonesia. Saya juga termasuk orang yang respect sama dia. Artinya kita tahulah Presiden bisa sampai ke Lampung, kemudian menjadi viral. Ini kan berawal dari kritikan Bima. Itu yang kita apresiasi. Akan tetapi setelah dari situ ya, Bima ini menyerang dengan tidak tahu arah lagi. Ya, sampai Presiden, ya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi, ya oke lah ya. Yang membuat saya tidak bisa terima itu adalah ketika Bung Karno, Pak Soekarno ya. Beliau ini kalau bagi saya ya, Pak Soekarno ini bagi saya adalah pahlawan yang sangat berjasa, pahlawan besar ya. Dan saya sangat mengidolakan Bung Karno. Karena bagaimanapun Indonesia sampai saat ini bisa terwujud, bisa ada dari Sabang sampai Merauke, sampai dengan Papua yang sampai saat ini mau pisah, mau merdeka. Itu semua darah dan perjuangan dari Bung Karno ya. Jadi kamu anak yang baru kemarin sore, jangan kamu merendahkan seorang bapak, seorang pahlawan besar ya, yang sudah capek-capek mendiri membangunkan bangsa ini, meletakkan pondasi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang sampai saat ini orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu ya. Oke, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.